Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Esa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 180053007. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya susun dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Grafis. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada teori yang mendasari media pembelajaran berbasis grafis. Nah, menurut pakar media grafis yaitu ada Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media grafis sebagai gabungan fakta dan gagasan menengah jelas dan kuat melalui kombinasi ekspresi kata dan gambar. Sedangkan menurut Sadiman, media grafis termasuk media visual. Seperti halnya media-media lainnya, media grafis berfungsi untuk mengirimkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang digunakan menyangkut media visual. Pesan yang akan dikirimkan dituangkan ke dalam simbol visual komunikasi. Nah, dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media grafis adalah semua media visual yang menyajikan fakta, ide atau peristiwa melalui kombinasi ekspresi kata, kalimat, gambar, atau simbol visual lainnya. Media grafis ini mengutamakan rasa pandang dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Kemudian ada jenis-jenis media berbasis grafis. Yang pertama ada media gambar. Nah, yaitu suatu media visual yang hanya bisa dilihat saja tanpa unsur suara. Kemudian yang kedua ada media bagan, yaitu media visual yang menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. Kemudian yang ketiga ada media diagram, yaitu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Kemudian ada media grafik, yaitu gambar sederhana yang menggunakan titik, garis, atau gambar. Kemudian ada media kartun, yaitu media visual yang berupa gambar menarik yang mempunyai sebuah cerita. Kemudian ada media poster, yaitu media yang terdiri dari simbol yang sangat sederhana. Oleh karena itu, media yang saya gunakan dalam materi menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan yaitu media gambar dan bagan. Yang pertama ada media gambar. Gambar adalah media grafis yang memanfaatkan persiapan garis-garis untuk mewakili orang, tempat, objek, dan konsep. Secara umum, gambar lebih sempurna dan representatif daripada sketsa. Gambar mudah ditemukan dalam buku cetak dan dapat digunakan sepanjang fase pengajaran, dari pengenalan topik hingga evaluasi. Gambar lebih mengarah pada tujuan pengajaran sehingga siswa dari berbagai usia mudah dipahami, menurut Smaldino tahun 2012. Nah, gambar-gambar yang dimaksud di sini termasuk foto dan lukisan. Tujuan utama munculnya berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Penyajian materi pelajaran menggunakan gambar tentu menjadi daya tarik bagi peserta didik sendiri sehingga akan muncul motivasi untuk lebih ingin mengetahui tentang gambar yang dijelaskan. Selanjutnya ada kelebihan media gambar. Yang pertama ada media gambar ini sifatnya konkret. Maksudnya, gambar atau foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Kemudian yang kedua ada gambar dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Maksudnya di sini, tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas dan tidak selalu bisa anak-anak dibawa ke objek tersebut. Untuk itu, gambar atau foto dapat mengatasinya.
Kemudian yang ketiga ada media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Kemudian yang keempat, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia beberapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Kemudian yang kelima ada murah harganya, mudah didapat, mudah digunakan, tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Dan yang kedua ada media bagan. Menurut Sadiman tahun 2009, menyatakan bahwa fungsi dari bagan atau chart adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Nah, bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari satu presentasi. Pada umumnya, pesan yang disampaikan dalam bagan merupakan ringkasan visual suatu proses, perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Selanjutnya, di sini ada kelebihan media bagan, yaitu yang pertama, mudah dalam menggunakannya. Yang kedua, dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga serta mampu menarik perhatian siswa. Yang keempat, harga relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan media yang lainnya. Dan yang kelima ada dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan dalam merancang media gambar dan bagan. Yaitu tentukan topik materi yang akan disajikan. Kemudian, pilih media pembelajaran berbasis grafis yang sesuai dengan materi menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan. Kemudian, media pembelajaran berbasis grafis yang sesuai dengan materi menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan adalah ada media gambar dan bagan. Kemudian, selanjutnya, yang pertama, menampilkan sub-materi tentang masalah ketenagakerjaan dengan media gambar. Nah, di media gambar ini, gambar berwarna dipilih dan sesuai dengan materi. Dalam gambar media ini menggunakan berbagai warna yang kontras. Kemudian, pada sub-materi upah dan pengangguran, menggunakan media bagan. Nah, di media bagan ini menyajikan suatu gagasan utama atau perbandingan yang dapat mengisahkan saat dilihat. Lalu menerangkan pelajaran dengan menggunakan media gambar dan bagan. Setelah itu, mengarahkan perhatian siswa pada sebuah gambar dan bagan sambil mengajukan pertanyaan kepada siswa. Terakhir, memberikan latihan kepada siswa. Nah, dengan media pembelajaran berbasis grafis dalam bentuk media gambar dan bagan ini akan membuat siswa lebih tertarik dan memahami materi ketenagakerjaan sehingga lebih mudah untuk menyampaikan pesan secara bertahap kepada siswa yang akhirnya nilainya lebih baik. Adapun salah satu contoh penerapan media gambar dan bagan ini adalah pada materi ketenagakerjaan, yang mana dilihat dari jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar yaitu ada guru. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih. Contohnya bisa dilihat pada gambar yaitu ada pelayan toko. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya ada buruh angkut.
Kemudian pada media bagan, yang mana dilihat dari jenis-jenis penganggurannya berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu ada pengangguran struktural, pengangguran siklikal, pengangguran friksional, dan pengangguran rutinan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran yang telah saya susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.